Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk mata kuliah struktur aljabar pertemuan ketiga ya, program studi matematika Universitas Bangka Belitung. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai grup ya, masih mengenai grup di mana definisi grup itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Di sini saya langsung tulis bahwa kalau kita punya himpunan G ya yang disertai dengan operasi biner bintang ya, ini sudah langsung operasi biner, berarti otomatis sudah bersifat tertutup di sini ya, yang memenuhi yang tentu saja tertutup itu sendiri ya karena dia udah otomatis biner. Yang kedua, yang selanjutnya dia bersifat asosiatif, kemudian eksistensi elemen identitas dan memiliki elemen inverse ya. Jika dia memenuhi ketiga kondisi ini ya, operasi biner dan memenuhi ketiga sifat ini, maka dia didefinisikan sebagai grup. Di mana minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa contoh grup itu yang paling gampang adalah ini ya, bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan maupun terhadap operasi perkalian yang sudah kita kenal ya. Dia dikatakan grup. Nah, selanjutnya kalau kita pandang lagi ya pada bilangan bulat ini, bahwa untuk setiap A, B elemen bilangan bulat, maka A plus B-nya itu selalu juga sama dengan B plus A ya. Begitu pula untuk operasi perkaliannya ya. A kali B sama dengan B kali A. Nah, dari sinilah kita dapat mendefinisikan jenis grup yang baru yang memiliki sifat ini ya, disebut dengan grup Abel atau grup komutatif ya, grup Abelian ya. Dia kalau kita punya grup dengan operasi biner bintang ini dan dia bersifat komutatif, maka dia dikatakan grup Abelian ya. Yaitu gampangnya gini, untuk setiap A, B elemen G maka dia berlaku A bintang B sama dengan B bintang A ya, dimana bintang ini satu operasinya. Dari sini tentu timbul pertanyaan bagi kita, apakah ada grup yang tidak komutatif? Ada nggak? Oke. Kalau ada yang komutatif, maka ada yang tidak komutatif. Apa contohnya ya? Kalau kita kalian masih ingat matriks ya? Nah, kalau kita bentuk aja 1G ini adalah himpunan matriks yang berukuran 2 kali 2 ya, terhadap bilangan real ya. Dimana ini matriks ini determinannya tidak sama dengan 0 ya. Nah, maka kita dapat mengecek bahwa nanti G terhadap operasi perkalian yang kita kenal, operasi perkalian matriks adalah dia merupakan grup ya. Tetapi dia bukan grup komutatif ya, dia grup tetapi tak komutatif. Oke, contohnya kenapa? Ya karena kalau kita ambil dua buah matriks ya, A, B, elemen G, matriks berukuran 2 kali 2 ya, maka terhadap operasi perkalian matriks yang kita kenal itu ya di aljabar linear elementer, maka A, B, ini perkalian biasa, kita gini aja operasinya, itu tidak sama dengan BA ya. Oke, ini sekarang saya hapus ya, boleh di post kalau ingin dicatat.
Nah, selanjutnya kita ke definisi ini. Tadi ya. Order group ya. Kalau kita berbicara himpunan, itu kita tahu bahwa ada yang namanya jumlah elemen himpunan ya. Nah, pada grup juga kita belajar itu ya. Ada namanya order group. Nah, order group ini apa? Order group ini adalah banyaknya elemen yang ada pada suatu grup. Jadi karena dia berbicara tentang banyak elemen, ada yang namanya grup. Berarti hingga ya, atau berhingga. Kalau banyak elemennya itu berhingga. Kemudian ada yang dinamakan grup tak hingga. Kalau grup tersebut memiliki elemen yang tak hingga ya. Contoh grup hingga misalnya ini ya, modul 5 terhadap operasi penjumlahan. Grup tak hingga misalkan bilangan real ya, terhadap operasi penjumlahan. Nah, sekarang coba kita lihat di modul 5 ini ya. Kita sekalian saya kenalkan dengan tabel Cayley ya namanya. Nah, kita juga sekaligus melihat sifat-sifat apa saja yang ada di modul 5 ini ya. Misalkan terhadap operasi penjumlahan ya. Nah, kita lihat elemennya juga berhingga, ada 0 ya, 1, 2 ya, 3 dan 4. Nah, berarti bisa dilihat ya, order dari modul 5 ini ada berapa, bisa kalian hitung sendiri jumlah elemennya ya. Nah, sekarang kita buat tabel Cayley-nya. Oke. Nah, kalau 0 dijumlahkan dengan 0, hasilnya dioperasikan ya. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. 1 tambah 1, oke, ini dijumlahkan ya. 4, 0. 4 tambah 1, 0 ya. Di modul 5. 3 tambah 1, 4. Ini berarti 0. 1, 2 ya. 0, 1, 2, 3. Oke. Modul 5 merupakan grup berhingga ya. Bisa dihitung jumlah elemennya. Ada 5 ya. Nah, selanjutnya kita cek Z5 ini merupakan grup abelian ya tadi. Nah, kalau kita lihat saja dari tabelnya ini dia bersifat tertutup ya. Karena untuk setiap A dan B elemen Z ya, maka A plus B-nya itu juga elemen Z5 ya. Ya. Dia berarti bersifat tertutup, sudah ada bersifat asosiatif. Kemudian memiliki elemen identitas. Nah, di sini kita cari apa yang menjadi elemen identitas ya. Sehingga dia memiliki sifat A plus E sama dengan E plus A sama dengan A itu sendiri ya. Di sini jelas ya. 0 ya. Sebagai elemen identitas. Nah,
ya, 0 sebagai elemen identitas yang ini ya. Oke, selanjutnya setiap elemen ini memiliki inverse. Berarti kita harus cari elemen yang membuat dia memiliki inverse. Hapus. Ya. Artinya kalau kita ya, A elemen Z5, maka terdapat A inverse elemen Z5 pula, sehingga kalau dikalikan dia sama dengan, dijumlahkan ya maksud saya ya, A kali A inverse sama dengan E dalam hal ini adalah 0 ya. Nah, di sini bisa terlihat inverse dari 0 adalah 0 itu sendiri ya. Kemudian inverse dari 1 adalah 4, inverse dari 2 itu 3, inverse dari 3 itu 2, dan inverse dari 4 itu 0. Dan dia juga bersifat komutatif. Kita lihat aja, 2 ditambah 1 hasilnya 3 sama dengan 2 tambah 1 ya, dari sini. Nah. Oke ya, berarti modul 5 merupakan grup komutatif yang merupakan grup hingga ya. Nah, sekarang kita ke beberapa sifat-sifat sederhana dari grup. Oke, saya hapus dulu ini. Oke, saya tulis di sini bahwa sifat dari grup ya. Yang pertama, sifat atau teorema ya, dikenal pertama adalah hukum kanselerasi kiri ya, kanselasi kiri. Hukum kanselerasi kiri itu adalah jika A X sama dengan AY, maka X sama dengan Y. Itu dinamakan hukum kanselasi kiri ya, karena yang ini dari sebelah kiri yang dihilangkan, seperti itu, di cancel. Kemudian ada hukum kanselasi kanan, itu jika kita punya XA sama dengan YA, itu maka X sama dengan A ya. Ini hukum cancel kanan, kanselasi kanan, karena di cancel dari kanan lah. Yang ketiga, identitas grup itu bersifat tunggal ya, elemen identitas itu tunggal. Begitu pula sifat yang keempat, bahwa inverse-nya itu tunggal juga ya, bersifat tunggal untuk sebarang elemen grup. Yang kelima ya, kalau kita lihat di sini bahwa untuk dua buah elemen grup A, B inverse itu sama dengan B inverse A inverse. Yang terakhir, bila A dan B itu elemen suatu grup ya, maka terdapat dengan tunggal, itu terdapat dengan tunggal X dengan tunggal tuh gini kayak tanda seru ya, X dan Y, sehingga AX sama dengan B dan YA sama dengan B. Itu sifatnya atau teoremanya. Nanti untuk pembuktiannya bisa kalian cari sendiri ya.
Oke. Oke, tadi kita sudah ke order group ya. Order group itu adalah banyaknya elemen dari suatu grup. Selanjutnya ini kita ke order elemen grup. Apa sih order elemen grup? Biar berbeda dengan order group, ini order elemen grup. Oke. Order elemen grup itu dinotasikan, misalkan kita punya G elemen G besar ya. Order elemennya itu dinotasikan sebagai seperti ini ya. Mutlak G itu yang menyatakan ya, dia menyatakan bilangan bulat positif terkecil ya, yang atau n, sehingga memenuhi ya G mana nih, G pangkat n sama dengan E, di mana E ini adalah elemen identitas atau elemen netral ya. Selanjutnya kalau kita tidak menemukan n terkecil yang bersifat seperti ini ya, maka kita dapat katakan elemen order dari grup ini mendekati itu sama dengan tak hingga. Kita lihat contohnya ya. Kita ke grup yang sudah kita kenal aja. Di sini kita pakai Z4 ya, modulo berarti. Z4 modul 4 dengan operasi penjumlahan ya. Dia ini kan merupakan grup. Kemudian grup ordernya itu 4 ya, karena elemennya adalah 0, 1, 2, 3 ya. Grup ordernya 4, sedangkan order dari elemennya masing-masing itu kita jelaskan. Saya jelaskan bahwa modulo 4 Z4 terhadap operasi penjumlahan ini merupakan dia grup ya. Dia grup di mana order grup atau elemen grupnya ada 4. Apa saja? Z4 ini isinya 0, 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian order elemen berbeda dengan order grup. Order elemen tadi adalah ini tadi. Kita akan mencari bilangan bulat positif terkecil atau n, sehingga untuk setiap G elemen grup ini, G pangkat n ini sama dengan n. Berarti kita cari order yang pertama, misalkan order dari 0. Order dari 0 ini apa? Artinya kita cari 0 pangkat berapa yang hasilnya sama dengan 0 gitu. Yang paling kecil tapi ya, 0 pangkat 1. Berarti order dari 0 ini adalah 1 ya. Ya, gimana nih? Oke, sini. Order dari 0 ini adalah n sama dengan 1 ya. Kemudian order dari 1 itu adalah apa? Kita cari adalah kita cari aja 1 pangkat berapa sama dengan 0. Artinya 1 tambah 1 tambah, ini kan dalam hal ini kita operasi penjumlahan ya. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 yang sama dengan 0 ini kan 4 ya. 4 dalam modul 5 kan sama dengan 0. Berarti 1 pangkat 4 sama dengan 0. Sehingga order 1 adalah
4 ya. Selanjutnya order 2. Order 2 itu berapa? Berarti kita harus cari, karena kita pakai operasi penjumlahan ya. 2 pangkat berapa? Maksudnya dioperasikan berapa kali hasilnya sama dengan 0. Dalam hal ini kan kita menggunakan operasi penjumlahan ya. Berarti 2 tambah 2 ini sama dengan 4. 2 kali ya, 2 pangkat 2. Berarti ordernya adalah 2. Yang terakhir, kalau order dari 3 itu berapa? Kita cari 3 pangkat berapa sama dengan 0. Dalam hal ini pangkatnya bukan berarti kita kaliin ya. Kita lihat operasinya yang digunakan tuh apa. Kita hitung di mana nih? Berarti 3 tambah 3 itu 6. 6 berarti 2, bukan 0 ya. Tambah 3 lagi 9. 9 itu berapa nih? Bukan 0 ya. Oke, 9 itu 2 ya. Oke. Ini tambah lagi jadi 12. 12 itu dibagi 4 habis, berarti dia bersisa 0 ya. Bersisa. Tidak bersisa berarti dia masuk ini. Berarti dia pangkat berapa nih? Pangkat 4. Oke. 4. Oke. Oke, saya harap kalian mengerti sampai sini ya. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi. Oke, tadi sampai order group, kemudian order elemen ya. Sekarang saya hapus ini. Tadi kan kita punya grup ya. Kita punya, misalkan kita punya grup G ya. G ini kan himpunan ya. Kalau sudah grup berarti dia sudah didampingi oleh operasi biner ya. Nah, di sini kita, kalau kita punya grup G dan H ini adalah himpunan yang subset dari G. Nah, H yang subset dari G ini itu dapat kita katakan sebagai subgrup. Ya, berarti kita ke definisi subgrup ini. Ya. Subgrup dari G yang dinotasikan sebagai, ya ini berarti notasi subgrup itu adalah H, G. Jika yang pertama H itu bukan grup hampa, bukan grup yang kosong ya, berarti H tak kosong. Itu syarat pertama. Dan syarat yang kedua adalah H itu juga merupakan grup dengan operasi biner yang sama dengan G ya. Oke. Itu definisi. Oke, dan berarti kita ke definisi ini. Ini definisi ya. Oke, definisi subgrup ya. Kalau kita punya grup G dan ada himpunan tak kosong H yang merupakan subset dari G, itu H dikatakan subgrup dari G yang dinotasikan seperti ini ya. Jika syarat pertama sudah disebutkan tadi di awal, H itu bukan grup hampa. Dan yang kedua, H itu merupakan grup juga dengan operasi biner yang sama di G. Nah, selanjutnya kalau kita punya contoh tadi ya, contohnya apa sih? Oke, kalau kita punya bilangan real terhadap penjumlahan, ini merupakan grup ya. Nah,
uh, kita ketahui bahwa bilangan bulat itu juga subset dari bilangan real ya. Dan ternyata bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan itu juga merupakan grup. Nah, ya, memenuhi sifat asosiatif, eksistensi elemen identitas, dan memiliki inverse. Nah, berarti kita dapat katakan bahwa Z itu subset dari bilangan real ya terhadap operasi penjumlahan. Itu contohnya. Nah, selanjutnya untuk mengetahui suatu subset himpunan itu merupakan suatu subgrup, kita bisa mengeceknya dengan menggunakan teorema bahwa kalau kita punya G itu grup dan terdapat H itu adalah gini maksudnya. Misalkan G adalah grup, H itu dikatakan subgrup ya. Grup dari G ya. Jika dan hanya jika untuk setiap X dan Y elemen H itu berlaku X dioperasikan dengan Y inverse-nya itu juga H gitu ya. Nah, artinya apakah dengan sifat yang ini saja kita bisa menunjukkan dia grup gitu kan ya. Nah, seperti berarti harus dicek apa? Asosiatif ya. Identitasnya dan inverse. Nah, kalau kita punya grup G ya, pasti G ini kan otomatis bersifat asosiatif ya. Nah, secara otomatis himpunan yang merupakan himpunan bagian dari G ini menurunkan sifat asosiatifnya. Jadinya sifat asosiatif itu sudah diturunkan ya. Misalnya kalau bilangan real itu asosiatif, maka ya bilangan bulat itu juga asosiatif. Itu sifat itu diturunkan dan kalau itu tidak perlu dicek lagi ya, karena dia otomatis. Nah, selanjutnya kita akan cek eksistensi elemen identitas dengan menggunakan yang ini. Teorema ini kan ya. Nah, kita akan buktikan dia berarti memiliki elemen identitas ya. Kalau kita ambil X sembarang anggota H ya, maka ya terdapat ya, kita ganti aja Y inverse-nya dengan X inverse ya, sehingga kan X berlaku juga nih, X dikali X inverse ini elemen H, sedangkan kita tahu kalau X dikalikan dengan inverse-nya dia adalah identitas ya. Dengan menggunakan ini modalnya kita ganti dengan inverse dari X tersebut ya, maka dia eksis ya, elemen identitasnya eksis dengan sifat ini. Nah, selanjutnya kalau kita gunakan sifat yang ini saja untuk mengecek eksistensi dari inverse-nya ya. Maka kalau kita ya ambil sembarang juga X elemen H, oke.
maka kita akan temukan A juga A inverse elemen di H juga ya. Ini kan sudah ada tadi ya. Udah jelas ya tadi, ini bukan A tapi X. Oke. Ya, kalau kita ambil X, maka ini udah jelas dari sini ya. Dia ada inverse-nya. Nah, kalau kita mau penasaran lagi dengan sifat tertutupnya ya, kita cek aja. Kalau kita ambil lagi X elemen H, X dan Y ya, X dan Y, salah. Kita ambil X, Y elemen H ya. Dan maka itu terdapat Y inverse elemen H juga. Sehingga kita bisa tulis bahwa XY ini sama dengan X dikali Y inverse ya, artinya dia bersifat tertutup ya. Oke, apa sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan menggunakan teorema ini saja ya, sifat untuk setiap X, Y elemen H yang harus dicek adalah X, Y inverse elemen H, cukup dengan ini saja, maka otomatis sifat asosiatif, eksistensi elemen identitas, inverse, dan sifat tertutupnya itu sudah terjamin. Langsung saja kita lihat ke contoh ya. Misalkan saya punya grup ya. Grup G ini sebagai contoh. Contoh subgrup ya. Kalau saya punya G, grup G, maka itu akan selalu terdapat elemen himpunan E yang isinya adalah identitasnya yang disebut grup atau subgrup trivial ya. Nah, artinya kalau kita punya G sebagai grup, maka himpunan elemen identitasnya itu merupakan subgrup, dan subgrup yang berupa elemen identitas ini dinamakan subgrup trivial ya. Atau nama lainnya itu grup sederhana ya. Grup sederhana adalah yang subgrupnya itu trivial. Kalau kita ke Z lagi deh ya. Z dengan operasi penjumlahan, ini grup. Ini kan grup ya. Kemudian saya punya himpunan H adalah himpunan bilangan genap. K adalah himpunan bilangan ganjil ya. Dan ada N adalah himpunan bilangan
asli. Nah, ketiga himpunan ini merupakan uh, uh, himpunan bagian dari Z ya. H ini kan subset Z, K juga subset Z, bilang asli juga subset Z. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah salah satu atau beberapa dari himpunan ini terhadap operasi penjumlahan ini juga merupakan subgrup. Nah, kita cek menggunakan teorema tadi ya. Teorema tadi artinya untuk setiap X, Y elemen H, berarti kita tinggal cek X dioperasikan dengan inverse dari Y itu juga berada di H. Kalau kita ke bilangan ganjil ya, bilangan ganjil, kita pandang dulu bilangan ganjil, maka dia bersifat asosiatif ya. Kemudian apakah ada elemen identitasnya? Kemudian apakah ada inverse-nya ya? Begitu pula dengan bilangan asli. Kalau bilangan asli ini apa sih? Dia bersifat asosiatif juga dari sifat asli ya. Kemudian adakah dia tidak ada anunya ya? Tidak ada identitas. Berarti dia bukan subgrup ya. Kemudian kalau himpunan bilangan genap, dia asosiatif, ia punya elemen identitas, ya 0 ya. Genap ya. Kemudian apakah terdapat inverse-nya? Misalkan ada 2, maka ada min 2 ya. Sama dengan 0. Berarti ini subgrup, ini bukan subgrup. Kalau bilangan ganjil, nah coba kalian cek ya dengan mengecek apakah dia subgrup atau bukan. Selanjutnya saya akan ke suatu teorema ini ya. Teorema ini menyatakan bahwa kalau sebuah subhimpunan ya, sebuah subhimpunan H dari grup G adalah subgrup dari G jika dan hanya jika ini Ini penjabaran dari teorema tadi nih ya. Teorema sebelumnya muncul teorema ini bahwa kalau kita punya H subhimpunan subset dari G dan G itu grup itu ya maksudnya, dan G itu grup, H adalah subgrup dari G jika memenuhi atau jika dan hanya jika yang pertama H tertutup, kemudian terhadap operasi biner ya di grup tersebut, kemudian eksistensi elemen identitas, dan yang terakhir untuk setiap A elemen H maka terdapat A inverse juga yang elemen H. Itu teoremanya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya penjelasan saya mengenai subgrup. Jika ada
salah kata, itu mohon dimaklumi ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.